Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Malam ini kita akan mulai ngaji filsafat. Tapi ngajinya tanpa kitab kuning ya. Tidak apa-apa. Atau mau pakai kitab kuning? Saya punya banyak. Iya. Nanti paling hasilnya kitab kuningnya orang ngerti, filsafatnya yang enggak dong. Gampang kan? Kamu kan sudah ngeri duluan, ngaji aja filsafat. Oke. Kemarin waktu teman-teman panitia datang ke rumah, mereka juga bingung enaknya dikasih apa. Pokoknya filsafat. Tahu, pokoknya karena ngaji filsafat. Iyalah. Cuma seperti biasa gaya saya tidak suka ngajarin kalian sejarah filsafat. Kalau cuma sejarah filsafat, kamu baca aja di buku-buku filsafat, semuanya ada. Saya lebih suka tekniknya, teknik berfilsafat. Maka ketika diminta untuk ngaji filsafat ini, bagi saya pertama, kamu harus latihan berpikirnya. Saya dulu pernah ngisi pelatihan yang sama, cuma tidak di sini, tidak di Indonesia juga, pakai bahasa Inggris dalam rangka short course juga. Cuma kebetulan saya yang ngisi. Jadi di antara profesornya yang ngajarin saya, termasuk juga jadi mentor saya, itu yang nulis buku Socrates Cafe, tapi sudah lama banget, saya sendiri juga sudah lupa. Gayanya seperti ini. Jadi yang pertama epistemologi, itu nanti tema-tema ini. Jadi bagian pertama dari ngaji kita, kalau itu epistemologi, insya Allah teman-teman akan ketemu tema-tema itu. Ada skeptis, relatif, common sense. Common sense itu yang tiap hari kita anggap benar, pokoknya use gitu itu apa ya benar. Menyikapi common sense itu gimana. Kemudian sosial epistemologi, kemudian Bayesian. Bayesian itu epistemologi membahas pengetahuan yang tidak pasti, yang kadang bisa A tapi dalam konteks tertentu bisa berubah jadi B. Kemudian otoritarianisme, termasuk agama, itu kan jenis pengetahuan otoritarianistik. Dan yang terakhir ngomong tentang kebenaran. Itu kalau di jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tema. Kalau anggap aja satu tema satu-satu, berarti kita ketemu 2 bulan. Ditambah hari ini sekali, berarti 9 minggu, 2 bulan setengah lah. Berarti kamu sudah ahli epistemologi. Harusnya gitu loh. Ngapain saya capek-capek malam-malam kesini kalau nggak ada hasilnya, ya kan? Jadi 9 kali epistemologi. Baru kalau kamu sudah ngerti wacana, gimana peta pemikiran itu, baru latihan berpikir. Thinking skill bagian pertama itu isinya logika. Seandainya nanti mau bisa sampai fase ini, kita latihan berpikir yang pasti, yang logis-logis. Saya pilih tema paling urgent itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tentang konsep, makna, definisi. Yang kedua konstruksi argumen. Konstruksi argumen itu tidak akan bisa sekali pertemuan, bisa 3-4 kali. Karena argumen itu nyawanya logika. Terus kesalahan berpikir. Baru terus kita ngomong gimana cara memahami teks filsafat dan menulis filsafat. Itu bagian fase kedua kita. Fase ketiga berpikir untuk dunia yang tidak pasti. Dan itu hermeneutik. Ya temanya 4 besar itu, tapi saya tidak tahu 4 itu apa. 1 bisa sekali pertemuan. Ada model konservatif, dialogis, kritis, radikal. Kalau di Usuluddin, di akidah filsafat, termasuk jurusan yang lain, hermeneutik saja itu 14 kali pertemuan.
Itu pun tidak ada jaminan yang dikasih kuliah paham. Ya, apalagi kalau cuma 4. Jadi fase ketiga kita nanti kalau bisa nyampe hermeneutik. Anggap aja nanti logika bisa, anggap aja 7 sampai 8 lah. Anggap aja 8 berarti 2 bulan, 4 bulan. Hermeneutik berapa ya enaknya? Sekali satu tema anggap aja 2 kali berarti 8 juga 2 bulan. 2 bulan 1, 2, 3 sudah 6 bulan. 6 bulan sampai hermeneutik, baru masuk ke isu-isu besar. Jadi 6 bulan berarti setengah tahun. Kalian pahamlah alat-alat itu. Harusnya sudah mampu untuk berfilsafat sendiri. Baru kita masuk ke isu-isu besarnya filsafat. Baru masuk ke ontologi. Yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang kosmos, alam, yang ketiga tentang manusia. Baru boleh bertanding dengan para filosof besar dengan konsep-konsep mereka. Sebelum bisa berfilsafat, ketika kalian masuk ke konsep-konsep besar ini, yang terjadi kalian adalah apalan pikirannya para filosof. Ketika kalian belum punya alat. Tapi kalau sudah punya alat, kalian bisa masuk, bisa enak, bisa mengkritik, bisa mengkonsep sendiri, bisa melakukan sintesis tokoh-tokoh besar, bisa macam-macam, bisa enak. Tapi kalau tidak, kalian masuk ke tema-tema Tuhan, alam, manusia dengan segala variasinya, itu paling apalah. Kalau diskusi, kalian jadi orang penurut. Penurut itu kalau ngomong mesti menurut Socrates, menurut Aristoteles, mesti. Iya, jadi padahal mahasiswa kan harusnya nggak boleh menurut, tapi karena kalian cara berpikirnya apalan, maka kalian jadi penurut. Jadi anak paling cerdas di kampus itu biasanya paling penurut, karena bacaannya banyak, terus kalau ngomong mesti menurut. Jadi makanya biar tidak jadi penurut, kamu harus alatnya canggih. Jadi, ya, dan kelemahan kita kalau diskusi, kalau ada temenmu menurut, kamu juga nyerah gitu loh. Ya kan? Menurut Gadamer, menurut itu kamu coba Gadamer kalah aku mesti gitu ya, kamu nyerah. Emangnya kalau sudah menurut itu mesti pas, tapi kan kalian mesti sudah angkat tangan. Kalau temanmu sudah mengeluarkan haji-hajinya, ini sudah dibilang oleh Nurholis Majid, angkat tangan, nyerah. Gus Dur sudah ngomong gini, ya sudah gak kalah sih musuh Gus Dur. Bayanganmu kan gitu. Tapi apa ya ngono? Kalau sudah manusia masuk ke ini tadi, mulai manusia sampai ke atas tadi kan value-nya masih value kebenaran rasional, nilai-nilai kebenaran rasional. Baru masuk ke fase apa ini, bagian besar kedua namanya etika. Etika ini luas sekali dan luar biasa. Dunia baru mungkin nanti basisnya tidak lagi di logika, tidak lagi di reasoning, tapi di etika. Kalau kita sudah naik kelas ke etika, sudah agak rumit lagi, tapi luar biasa wacananya. Apalagi masuk fase ketiga, estetika. Kalau sufi ini sudah ekstase, sudah. Kalau sudah masuk ke dunia estetika itu biasanya sudah mulai keriting rambutmu, kamu sudah. Iya. Jadi itu gambaran kita. Seandainya bayangan saya kamu rajin dan serius mau ngaji filsafat, dan saran saya ke panitia, iya ngomong, tidak harus saya terus. Mungkin nanti pada fase-fase tertentu, ini ada tema yang ini bapak ini lebih ahli di sini, ya tidak harus saya. Saya bagian yang kecil-kecil ya kan. Kalau nggak ada yang mau baru saya. Jadi estetika misalnya, banyak jago estetika, nggak harus saya yang ngomong. Tapi kok terpaksa nggak ono ya, saya ngomong juga tidak apa-apa, cuma mancing diskusi aja. Oke, jadi gambarannya nanti itu. Fase pertama adalah kita ngomong epistemologi, fase kedua logika, kemudian hermeneutika, kemudian ontologi, metafisika, dimulai dari membahas Tuhan, teologi, kemudian alam, kosmologi, kemudian manusia, antropologi. Baru setelah itu masuk ke ranah yang lebih jelimet, etika dan
finishnya nanti estetika. Setelah itu kamu wisuda. Kalau masih di sini, karena ini panjang. Ya, saya ada banyak film sebenarnya, makanya saya minta lebih enak di kelas. Karena kalau nanti sedikit-sedikit saya pas nggak bisa, tak titipin film aja, kamu lihat film. Dan nanti ada bagusnya, mesti yang tak kasih ada value di situ, ada nilainya, kita bahas minggu depannya dari value itu. Cuma beberapa film yang saya punya belum ada terjemahannya. Tapi kalau terjemahan Inggris adalah. Kalau subtitle Indonesianya saya nggak nyamin. Ya nanti coba tak cariin Google Translator itu terjemahannya tak Indonesiain. Tapi biasanya malah jadi rusak. Tapi ya penting kamu ada gambarnya, nggak kita senang. Oke, daripada lihat saya terus. Oke ya, Bismillah atau ada usul gaya kayak gini? Enggak ya, Usman tak gue, selamat. Iya, menurut aja lebih aman. Karena kalau kamu minta yang lain, saya tidak bisa nanti. Harus kayak saya. Di semua buku sebenarnya sama aja, cuma ini urutannya yang bagi saya. Kalau di kampus-kampus biasanya mulai dari ontologi dulu. Itu yang bagi saya mulai dari ontologi tidak bisa, kamu tidak punya alat. Kan minggu lalu mungkin di sini ya saya bilang bahwa yang paling penting dua sebenarnya kamu butuh alat, itu logika sama bahasa. Kalau itu kamu sudah menguasai, enak saya. Oke, kita akan selesai jam. Coba ngitungnya gue enak. Jam mana ya? Saya ingin ngomong paling lama. Saya akan ngomong sampai jam 9. Itu sudah paling lama. Setelah itu diskusi kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, karena ini filsafat ya. Kalau ceramah agama, ngomong Al-Quran, hadis kamu enak. Kalau filsafat, apalagi malam kalau kamu ngantuk, kamu melek aja, nggak jamin bisa masuk, apalagi ngantuk. Ya semoga nanti panitia menyediain kopi. Oke ya. Sebenarnya malam ini saya ingin ngomong panjang, bila perlu sampai nanti Barcelona main. Ya, cuma sayangnya sudah nggak ada harapan, jadi saya nggak semangat. Ya, kok coba ada harapan itu aku tak lemburan aja ngobrol di sini sampai 1:30 terus nonton bal-balan. Iya, berat loh. Mau bikin 5-0 itu nggak gampang, muncul. Iya, tak jago-jagonya Messi. Iya. Oke, kita mulai. Bismillah. Kita masuk ke dunia filsafat. Epistemologi. Saya nggak perlu mendefinisikan, ya kalian pasti tahu epistemologi itu epistem, tulisan model Yunaninya seperti itu. Itu ya bacanya epistem. Apalin aja cara nulisnya, nanti kapan-kapan kalau kamu ditanya orang nulis yang versi Yunaninya itu kelihatan gaya. Kadang-kadang orang kan gitu, versi gayanya yang dihafalkan. Epistem itu pengetahuan. Loginya ya logos. Tidak perlu dibahas apa itu logos, kalian pasti sudah paham. Jadi logos itu definisi harafiahnya lebih ke sistemasi secara rasional, kajian tentang, pemahaman tentang, itu definisi harafiahnya logos. Maka semua ilmu yang sudah mapan itu biasanya belakangnya ada logosnya. Biologi, antropologi, sosiologi, ya. Jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat yang dibahas adalah pengetahuan. Sehingga orang menyebutnya sering-sering filsafat pengetahuan, teori pengetahuan. Hidup kita sangat tergantung dengan yang namanya pengetahuan. Coba semua pengetahuan yang ada di kepalamu itu dibuang, kamu akan kembali jadi bayi lagi.
Apapun itu tergantung pada pengetahuan. Kamu tidak akan bisa lepas dari pengetahuan. Maka pengetahuan itu urgent. Tidak boleh orang kemudian bilang tidak penting, yang penting uang, yang penting tidak ada. Yang nomor satu penting kalau di sini adalah pengetahuan. Uangmu banyak tapi pengetahuannya nol, ya buat apa? Anak kecil itu kamu kasih uang 1 miliar, sekardus itu paling dibuat mainan. Anakku dikasih uang 100 ribu dia bingung. Buat ayah aja, saya yang 2000 aja buat beli. Ya kan, pengetahuannya belum nyampe. Coba dia pengetahuannya nyampe, sudah ada data baru yang namanya pengetahuan. Mungkin dia senang 100 ribu itu berarti 2000 kali sekian. Dan bisa kalau beli jajan bisa dapat banyak. Tapi pengetahuannya baru sebatas 2000 yang bisa beli jajan. Kalau 100 ribu tidak pernah ada orang beli kerupuk 100 ribu misalnya. Itu terbatas pengetahuan. Maka dia dianggap penting. Apapun itu coba dicek. Kamu cek sendiri ke dalam pikiran. Pikiran itu isinya kan konstruksi pengetahuan-pengetahuan. Bedanya orang pintar dan orang bodoh itu kan cuma di koleksi pengetahuannya. Makin banyak koleksi pengetahuan di kepalamu, kamu akan semakin pintar. Semakin sedikit koleksi pengetahuanmu, kamu semakin kendor kalau bahasanya. Jadi maka ada cabang filsafat khusus namanya pengetahuan. Nyawanya filsafat itu pengetahuan. Berpikir itu kan mencari korelasi, mencari gabungan, mencari bandingan. Itu antar data yang namanya pengetahuan yang ada di kepalamu. Maka filsafat membahas itu, namanya epistemologi. Problem-problemnya epistemologi yang ditanyakan pertama oleh epistemologi adalah apakah manusia bisa, mampu mengetahui hakikat benar tidak salahnya pengetahuan. Kamu tahu 1 tambah 1 2. Kira-kira caramu menguji apakah benar sih 1 tambah 1 2 itu kayak gimana? Itu dibahas oleh epistemologi. Pengetahuanmu bahwa kalau malam ini dingin maka kamu bawa jaket, itu valid tidak? Membuktikan bahwa pengetahuan itu valid, gimana caranya? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Yang kedua, tentang sifatnya pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sama dengan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang pasti atau sesuatu, itu dibahas oleh epistemologi. Jadi pengetahuan itu sama tidak sih dengan keyakinan? Kalau kamu yakin bahwa uji Ustaz Jeffrey itu masuk surga, kamu kan yakin itu masuk surga kan? Katanya masuk surga karena yang doain banyak. Itu sama nggak dengan pengetahuan? Atau beda keyakinan sama pengetahuan itu? Kalau keyakinan itu ya belum barang yang nggak pasti tapi diyakini Pak. Sementara kalau pengetahuan itu sudah tahu benar. Atau gimana? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Kemudian dengan cara apa kita tahu? Itu juga dibahas. Karena sumber pengetahuan banyak. Nanti harus dipilih mana yang valid, mana yang enggak. Kadang dalam kondisi tertentu sesuatu lebih valid, tapi dalam kondisi lain sesuatu tadi enggak valid, harus pakai sesuatu yang lain. Itu dibahas. Kalau urusan gempa, urusan bencana, pendapatnya Surono lebih valid dibandingkan mungkin kiai. Kamu sangat hormat dengan kiai, ustadzmu, pokoknya ustadz ini harus ditaati segala kata-katanya. Tapi kalau urusan bencana, meskipun dia raja, kamu kan lebih percaya Surono dibandingkan Hamengkubuwono. Kenapa? Dalam konteks itu dia ahlinya. Kemudian pengetahuan itu sumbernya dari dalam dirimu atau dari luar? Ya. Ini dibahas karena ada perdebatan di kalangan filosof. Filosof paling awal Plato dan Aristoteles kan beda pendapat. Kalau Aristoteles pengetahuan itu dari luar, tapi kalau Plato pengetahuan itu dari dalam. Pengetahuan itu ya sumbernya dari pikiranmu. Tapi kalau enggak, kata Aristoteles, pengetahuan sumbernya realitas sekitar kita terus masuk ke pikiran. Pikiran itu cuma alat.
Jadi itu jadi tema. Kemudian alat yang kamu pakai terus apa? Pakai intuisi kah? Pakai akal? Pakai indera? Minggu lalu saya jelaskan itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tema ini dibahas dengan berbagai versi. Seperti yang 8 yang saya sebut itu. 8 itu belum termasuk ini ya. Ini baru pengantarnya, epistemologi. Minggu depan baru kita masuk ke filsafat pengetahuan yang sebenarnya. Ini kamu baru saya antarkan aja ke dunia yang namanya epistemologi. Ini baru pengantarnya. Kamu jangan bingung dulu, masih pengantar kok sudah bingung. Ya. Kalau diantarkan bingung ya susah. Nanti jangan-jangan sesat. Kayak yang subur. Oke, katanya pengacaranya yang subur kan itu. Tidak ada fatwa MUI yang bilang yang subur itu sesat, hanya dianggap menyimpang. Yo sing waras ngalah. Oke. Jenisnya. Ya, agak malam ini harus agak. Tidak usah lambat-lambat. Nanti kalau improvisasinya banyak, materinya dikit, kamu selak ngantuk. Ada 2 jenis epistemologi berdasarkan persepsinya terhadap realitas. Yang pertama ada namanya epistemological idealism. Yang kedua ada epistemological realism. Realis dan idealis. Yang satu porosnya ada di Plato, yang satu porosnya ada di Aristoteles. Karena pemikiran filsafat itu, katanya Russell, ada filosof namanya itu, yang bilang bahwa semua pemikiran filsafat dari awal sampai akhir itu sebenarnya ya cuma catatan kakinya Plato, Aristoteles. Kamu cek sendiri lah. Jadi berarti kalau kamu tidak ngerti Plato, tidak ngerti Aristoteles, terus ngerti filosof macam-macam, kamu cuma ngerti catatan kakinya aja. Filsafatnya yang asli belum. Maka belajarlah 2 orang itu. Itu kan berlanjut. Jadi Aristoteles nanti diwarisi oleh Alexander the Great di Romawi, menyebar jadi ajaran namanya Helenisme. Sementara Plato ini masuk ke Eropa Timur. Yang itu namanya Iskandaria, yang sekarang Istanbul terus Turki. Yang Helenisme, yang versi Aristoteles ini nanti yang diwarisi oleh Islam. Sehingga Islam jaya karena yang diwarisi epistemologi yang coraknya objektif. Sainnya bisa jaya. Sementara yang timur, yang Plato itu kan pelanjutnya kan namanya Plotinus, dikenal dengan Neoplatonisme, yang itu pikiran-pikirannya cenderung mistik, dan itu diwarisi Barat awal sebelum modern. Sehingga Barat agak tenggelam di abad tengah, sementara Islam jaya. Cuma kemudian dua-duanya ketemu di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Dan Renaissance itu jadi tonggak jayanya Barat, dan kebalik, Islam terus jadi senang mistik. Ya kan, diawali dengan Ghazali dan kawan-kawan itu. Karena setelah Islam jatuh itu kan tradisi rasionalitasnya yang berkembang di timur, Persian, Surawadi dan kawan-kawan itu sudah teosofi, sudah mistik. Sementara di dunia Sunni, itu kan dunia Syiah, di dunia Sunni juga begitu. Orang Islam terpesona dengan Ghazali dan kawan-kawan. Ghazali yang anti filsafat, meskipun cara dia anti sangat filosofis. Iya, tidak apa-apa. Cuma akhirnya yang subur di Islam kan tradisi-tradisi Toreko, tradisi-tradisi sufi, ulama, kiai, wali, itu kan yang rankingnya tinggi. Sementara ilmuwan rankingnya di bawah. Ilmu paling tinggi adalah ilmu tentang Al-Quran, kan gitu. Para beberapa ulama kan gitu. Jadi ilmunya di ranking. Jadi yang kayak kamu ini belajar filsafat itu ilmu ranking bawah. Karena ilmu yang ranking tinggi itu ilmu agama. Nanti beberapa, saya baru penelitian tentang imam-imam Mahdi yang jagoan sepanjang sejarah Islam. Kemarin baru meneliti tentang
seorang Imam Mahdi namanya Syukri Mustafa, yang ingin menginspirasi nanti melahirkan Al-Qaeda dari Mesir. Gerakannya namanya gerakan Takfir wal Hijrah. Coba dicari nama itu. Saya baru nulis tentang imam-imam, baru dapat 50% tentang orang ini. Tapi dia luar biasa konservatifnya. Sekolah nggak boleh, nggak penting. Belajar nulis sama membaca itu bid'ah. Nabi itu ummi aja bisa jadi nabi. Iya kan, nggak bisa baca. Kalau kamu bisa baca, bisa nulis, itu merusak pikiranmu. Ya kan, gara-gara bisa ngenet, bisa nulis, bisa baca, itu kan kamu terkontaminasi macam-macam. Coba kamu nggak macam-macam, pikiranmu bersih, nggak ada isinya apa-apa. Iya, cari. Nanti kalau survei-survei di internet, cari namanya Syukri Mustafa. Saya membahas 5 orang Imam Mahdi yang luar biasa. Yang pertama Ibnu Tumad dari Maroko, itu yang dia berhasil mendirikan dinasti. Terus Mahdi Sudan dari Sudan, Ahmad Muhammad, dia yang bisa mengalahkan Inggris di Sudan. Kemudian jangan lupa Mirza Ghulam Ahmad di India, yang sampai sekarang bikin kamu pusing. Ya. Kemudian ini yang berhasil menaklukkan Masjidil Haram 2 minggu. Arab dan sekutunya termasuk Perancis, Amerika tidak bisa menaklukkan dia karena dia menghegemoni Masjidil Haram, ditutup, pokoknya disandra, termasuk jamaah haji di sana tahun 79. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Jadi ngaku Imam Mahdi, kemudian Masjidil Haram tapi kemudian dibasmi oleh pasukan Arab secara brutal sehingga ratusan orang tewas hari itu. Dan banjir darah di Mekah, di Masjidil Haram. Itu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ada yang nulis, peneliti dari Perancis, diterbitkan, cari buku yang judulnya Kudeta Mekah. Yang terakhir yang saya teliti adalah Pangeran Diponegoro. Dia juga, jangan salah, dia juga mengaku Imam Mahdi. Itu yang bikin terakhir-terakhir Kiai Mojo itu tidak mau lagi mendukung Pangeran Diponegoro karena dia sibuk dengan klaim Imam Mahdinya. Perang Jawa. Nah, itu menarik. Oke, sampai nanti aku tiba-tiba ngomong Imam Mahdi. Cerita aja. Nanti kalau ada waktu kita bikin forum membahas Imam Mahdi itu. Ya. Iya, sebenarnya draft buku hasil penelitian, cuma baru selesai 50%. Nanti kalau sudah jadi bukunya kita telaah bareng-bareng. Epistemologi subjektif sama objektif. Ini sebenarnya saingan antara idealisme dengan realisme. Nanti dalam perkembangannya ada aliran namanya realisme, tandingannya adalah fenomenalisme sebagai kelanjutan dari idealisme, subjektivisme. Jadi fenomenalisme itu orang yang bilang bahwa realitas itu tergantung persepsinya manusia yang punya Immanuel Kant. Kalau realisme itu, realitas itu eksis tanpa tergantung oleh persepsinya manusia. Contoh paling gampangnya begini. Masjid Jenderal Sudirman ini, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu bahwa ada Masjid Jenderal Sudirman, masjid itu ada nggak? Orang sedunia nggak ada yang tahu. Masjid itu ada nggak? Atau masjid bikinan ya? Candi Borobudur aja wis. Candi Borobudur itu kalau orang sedunia nggak ada yang tahu. Dulu kan nggak ada yang tahu, kan dia ditemukan tahun berapa cuma. Itu ada nggak Candi Borobudur itu? Ya kamu bilang ada karena kamu sudah ngerti ya. Tahu kan? Ini orang sedunia nggak ada yang tahu. Ada nggak? Kamu sekarang ngeyel ada. Atau kalau saya bilang ini, di bawah ruang kelas ini ada candi besar terbuat dari emas. Kamu bilang ada nggak? Nggak ada. Persis. Seandainya Candi Borobudur belum ditemukan, saya ngomong di Magelang itu ada candi besar yang besarnya luar biasa, kamu nggak akan percaya. Nggak ada, Pak. Sama kayak candi di bawah yang bilang nggak ada, Pak. Kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu itulah fenomenalis.
Jadi realitas itu tergantung persepsinya orang, tidak tergantung dirinya sendiri. Tapi kelompok realis, dia akan bilang ada. Yo, tidak masalah, belum ketemu, tapi hakikatnya dia ada. Nah, itu namanya kelompok realis. Sementara kelompok fenomenal, ya kamu ngeyel bilang gitu karena kamu sudah tahu dia ada. Coba belum ada, kamu gak akan ngomong gitu. Itu namanya fenomenalis. Jadi persepsi. Teh ini manis gak? Gak tahu. Karena belum kamu persepsi. Ya kan? Masih panas. Gak jadi. Berarti kita semua gak tahu apakah teh ini manis apa enggak. Manisnya teh itu tergantung persepsimu juga kan. Tergantung penyerapanmu juga kan. Kamu yang terbiasa manis sekali, mungkin sudah dikasih gula pun kurang manis. Kan mesti gitu. Atau kamu yang tidak suka manis, maka ini sudah terlalu manis. Tidak sekedar manis, tapi sudah terlalu manis. Itu maka kebenaran realitas itu tergantung persepsimu. Kajian kayak gini ini bermanfaat nggak bagi kamu? Ya kan? Bagi yang tidak suka filsafat, buang-buang waktu, sia-sia. Jangan-jangan kamu sedang sesat ini belajar filsafat. Bisa jadi gitu. Kenapa? Ya persepsi. Jadi realitas itu tidak pernah bebas dari persepsi. Itu yang nanti oleh Immanuel Kant das Ding an sich. Nanti tak kasih ilmu satu aja biar gak bingung. Das Ding an sich itu realitas apa adanya. Itu tidak pernah bisa kamu temukan. Kenapa? Karena apa adanya itu tidak ada. Yang ada ya realitas. Ketika kamu sudah melihat ini, memahami ini, berarti dia sudah tidak apa adanya lagi. Sudah menurut kamu. Saya ingin jujur ngomong apa adanya. Itu sebenarnya nggak ngomong apa adanya. Itu sudah persepsimu gitu loh. Jadi kalau ada temenmu, aku jujur ya mau bilang, ini apa adanya tentang kamu. Itu sebenarnya bukan apa adanya, kamu versinya dia. Jadi das Ding an sich, barang apa adanya itu nggak mungkin bisa diakses. Ketika sudah bersentuhan dengan manusia, dia sudah jadi fenomena. Dia sudah jadi barang sesuai versimu. Oke. Jadi yang fenomena itu berarti paradigmanya subjektivisme. Tapi yang realis itu objektivisme. Jadi objeknya bisa independen. Tapi kalau subjektif enggak, objek enggak bisa independen. Jenis. Nanti ide-ide epistemologi akan bulat di antara dua itu. Ada yang punya persepsi subjektif, ada yang punya persepsi objektif. Nanti kita lihat. Objek pengetahuan. Ya, nah, kalau kayak gini-gini kamu nggak perlu mikir dalam-dalam lah. Yang bisa diketahui itu ya fenomena. Kenapa itu disebut fenomena? Ya karena baru di level fenomena. Lawannya fenomena itu kan nomena. Kalau nomena itu barang apa adanya, yang das Ding an sich tadi. Tapi yang bisa kamu ketahui itu levelnya adalah fenomena. Alam ya gejalanya. Alamnya sendiri yang kamu susah memahami. Yang kamu kepahami kan gejala alam. External world, dunia di luar kamu. Kemudian masa lalu. Masa lalu itu sudah lewat, tapi kan masih bisa kamu pahami. Masa depan kan belum ketemu, tapi kan kamu bisa memahami masa depan. Namanya pengetahuan prediktif. Ada temenmu sama pacarnya nginep di kamar berdua, pulang pagi-pagi, terus muncul pengetahuan di kepalamu, Tenono, sebulan lagi mesti hamil gitu. Oh, itu kan munculnya pengetahuan bahwa temenmu tadi akan hamil. Itu kan pengetahuan tentang masa depan itu. Nah ya kan? Loh, pengetahuan ketika kamu ujian kok tiba-tiba telat, nggak bisa masuk, akhirnya aduh nggak bisa ikut ujian, maka mesti tidak lulus. Loh, kamu menyeluruhkan tidak lulus itu kan namanya pengetahuan tentang masa depan. Jadi kalau ada orang tanya kamu, Mas bisa tahu masa depan? Tahu. Gampang tahu masa depan itu. Ya kan? Kalau nggak percaya, kalau bisa tahu masa depan, tahu. Contohnya, kalau kamu tak pukul mesti kamu marah. Nggak percaya antum.
Nah itu pengetahuan tentang masa depan. Ya itu maksudnya nggak sesederhana itu, tapi contohnya ngono. Yang keempat, nilai, values, etika, estetika, religiusitas. Itu objek pengetahuan lah. Kamu sudah ngerti lah, ilmu agamamu kan sudah tinggi. Etika juga begitu. Begitu kamu masuk hidup dalam dunia sosial, pasti kamu sudah punya pengetahuan tentang nilai. Estetika juga begitu. Pengetahuan tentang keindahan, pengetahuan tentang seni. Estetika kebanyakan mendayagunakan otak mana? Kanan. Makanya sekarang orang sibuk mengaktifkan otak kanan itu. Saya tidak perlu dan tidak pernah minat untuk belajar mengaktifkan otak kanan. Tapi pengalaman saya ya, otak kananku ya kerja-kerja aja itu nggak pernah diaktifkan. Atau memang harus diaktifkan, saya tidak tahu. Iya. Saya tidak pernah diperintah atau belajar otak kanan. Katanya otak kanan itu kalau sudah aktif terus bisa baca, matanya ditutup, itu pikir hubungannya apa? Berarti yang bisa mengaktifkan otak kanan itu para pesulap. Apa ya memang hanya untuk para pesulap? Otak kanan itu yang bikin saya misterius itu. Kok ujiannya malah ininya ditutup terus bisa baca dengan mata tertutup? Padahal setahu saya ya otak kanan itu kan ranah-ranah bangsane seni, estetika, agama dan kawan-kawan, imajinasi. Sementara yang kiri ngomong eksak-eksak. Tapi sekarang itu harus diaktifkan. Kamu kan nggak perlu mengaktifkan otak kanan, kan sudah punya sense of estetik kan. Suka dangdut, siapa yang suka dangdut di sini? Iya, suka, iyalah, kan kelihatan gitu, suka rock, blues, jazz, kayak kamu kan suka nonton TV, nonton film. Tadi tak pameri, kamu baru dengar besok ada nonton film aja, wah lumayan nanti ada film. Itu kan sense of aesthetic. Jadi nggak perlu capek-capek diaktifkan lah, asal kamu tekun aja aktif sendiri kok itu. Ya memang untuk otak kanan kamu cara berpikirnya nggak harus monoton serius. Karena orang yang otak kanannya nggak terlalu aktif biasanya diajak guyon susah, ya kan, diajak nyantai susah. Pokoknya orangnya serius, susah diajak ngomong. Kalau ditanya pokoknya rasional terus jawabannya, nah itu nggak enak. Mau kemana mas? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Yalah. Itu kan rasional, cuma nyebeli. Iya. Masuk akal dari belakang, oh ke depan. Kok jalan aja mas? Emangnya mau merangkak? Jawabannya itu mesti nyebelin. Iya. Otak kanannya nggak jalan. Ya estetik lah. Kadang-kadang kalau diajak guyon, waktunya orang guyon dia serius, waktunya orang serius dia ketawa-ketawa. Susah, ya kan? Otaknya nggak imbang. Orang ketawa sudah lama selesai, dia baru ketawa belakangan. Kalau dia, ya. Oke. Yang kelima, mind, dimensi psikis, dimensi dalam. Pikiranmu itu harus dipahami. Philosophy of mind itu kalau buku-buku filsafat itu bisa tebel segini. Karena memang mindnya manusia itu luar biasa. Pikiran itu luar biasa. Ya nanti kamu pelajari sendirian. Luar biasanya pikiran tidak harus kayak Deddy Corbuzier yang bisa membengkokkan sendok itu. Bukan di situ. Tapi tidak tahu, nanti coba dibaca Philosophy of Mind itu. Bagaimana dahsyatnya pikiranmu, bagaimana rumitnya untuk memahami gejala, memahami proses, memahami model dari pikirannya manusia. Akal itu tidak ada batasnya. Saya pernah sering ditanya orang, saya sering bilang berpikir itu bebas, tapi kan terus dia bilang, tapi kan manusia terbatas pak, ada batasnya. Iya, ada batasnya, cuma batasnya itu tidak pasti dalam arti berpikir itu mungkin sekali waktu kita mentok, ini batasnya sudah, tapi besok ada fakta baru, maka yang semula batas bisa meluas. Itulah berpikir. Jadi kalau kamu bilang tapi kan kita terbatas, ya.
Tapi batasnya tidak mati. Batasnya itu selalu berkembang. Dulu orang gimana ya bisa ngirim informasi dengan cepat? Dulu pakai burung, ya kan? Burungnya dilepaskan terus nyampe. Kurang cepat. Orang aja lebih cepat naik sepeda, naik itu pakai sepeda itu kan. Jadi dari batas yang itu batasnya cuma secepat-cepatnya burung kan cepat, lebih cepat. Pakai kendaraan, pakai pesawat, pakai itu sudah pakai pesawat lebih cepat. Berkembang lagi batasnya yang semua itu, tapi idenya mentok di situ. Tapi lama-lama ada email, ada SMS, ada. Zaman saya kecil mimpi membayangkan nelpon itu terus bisa ketemu orangnya, terus hello, orangnya senyum, kelihatan senyum, itu agak nggak masuk akal. Saya lahir tahun 70-an itu. Orang kampung itu lihat TV itu masih bingung, itu orangnya di sebelah mana ya. Masih belum muncul ide bahwa itu cuma gambar. Gelombang yang ditransfer terus jadi gambar. Ya kan, mesti nyari, itu ada orangnya di dalam, ada mesti gitu. Main, coba. Dan main itu saya selalu bilang, main itu habit. Pikiranmu itu intinya adalah pembiasaan. Kamu biasakan dia kayak gimana, dia akan seperti itu. Dan nanti seperti itu juga wajahmu. Kayak hidup. Itu main. Kalau kamu biasakan diisi yang negatif-negatif, dia akan jadi negatif. Dan pola hidupmu pasti akan juga negatif. Karena main itu nuntun perilakumu, ucapanmu, sehari-harimu. Kalau kamu isi barang-barang internet yang gak beres itu, gambar lah, film lah, itu mesti dia akan terbiasa di situ. Dan dia akan kerja seperti itu. Perilakumu juga begitu. Coba yang sering diisi itu, lihat perempuan mesti pikirannya langsung mengarah ke situ. Keluar, aduh. Mesti yang dilihat pertama kan bagian yang itu. Kenapa? Karena referensinya ke situ semua. Jelas. Ya, jadi itu main. Nanti dibahas di epistemologi. Meskipun saya tidak akan ngomong detail tentang filosofi of mind. Kalau memang kamu butuh, nanti kita khususkan ngomong filosofi of mind itu bisa 3-4 kali pertemuan. Sumber pengetahuan ada otoritas, sense perception, reason, intuition. Otoritas itu siapapun yang kamu percaya. Sense perception itu indrawi, pengetahuan dari mata, dari mulut, dari hidung. Reason itu akal, nggak perlu dijelaskan. Intuisi sudah saya jelaskan minggu lalu, bagaimana mekanisme kerjanya intuisi. Kebanyakan kita pengetahuan itu datang dari yang nomor 1. Level kedua dari yang nomor 2, level ketiga yang terakhir dari intuisi. Kenapa saya sebut otoritas nomor 1? Karena pengetahuan sahmu dalam hidup itu kebanyakan percaya. Entah itu percaya dengan orang yang lebih tua, orang tua, guru, ustadz, buku, siapa aja. Isinya biasanya otoritas yang kamu percaya. Jadi dengan bahasa lain sebenarnya orang, kalau bahasa agama ada namanya taklid. Taklid itu sebenarnya niscaya dalam hidup. Kamu boleh dalam beragama anti taklid. Misalnya saya tidak mau taklid, tapi dalam prakteknya coba cek, tidak ada orang yang tidak taklid. Ya kan? Kamu kalau ke dokter pasti taklid di dokternya kan? Sakit pilek dikasih obat, kamu Pak saya tidak mau taklid loh. Ya kan? Sekarang ini ketika kajian filsafat kan kamu manut dengan yang saya omongkan. Kamu berani kan? Alah, tidak percaya. Ya coba tidak apa-apa. Tapi kan mesti kamu percaya, dan itu yang disebut taklid. Jangankan yang dunia human, dunia sains yang eksak itu kan taklid. Ya kan? Dulu orang percaya ketika ada klaim bumi itu datar, maka orang sedunia percaya bumi datar tanpa setiap orang meneliti datar benar apa enggak. Ketika orang bilang bumi itu bulat, kan kamu juga percaya bumi itu bulat. Kamu percaya internet, percaya buku, percaya ustadzmu, gurumu yang ngomong bumi itu bulat. Kamu pernah dong meneliti sendiri apakah bumi bulat benar ya? Jangan-jangan orang-orang itu bohong. Kan enggak, kamu percaya aja, itu kan namanya taklid.
Kalau nggak taklid, ya kamu cek sendiri, kamu lihat sendiri, nyari apa keluar angkasa, dilihat dari luar, oh ternyata buminya bulat beneran. Itu baru namanya ittiba. Ittiba itu manut juga, tapi ngerti dalilnya. Apa yang lebih atas dari ittiba apa? Pokoknya ngerti dewe lah. Hakul yakin ngerti sendiri, tidak taklid. Nah itu berat. Coba dicek konstruksi pengetahuan yang ada di kepalamu. Saya yakin 90% taklid. Yang paling radikal, misalnya Islam keras, yang harus Al-Quran dan hadis, ayo kamu cek satu-satu yang dia bilang itu. Tanyaan kalau dia lagi ngapain, ayo pas gini ini sampean Qurannya mana, hadisnya mana. Mesti deh, ini sudah dibilang, ini Ustadz saya dalilnya itu. Ketika ngomong Ustadz saya itu berdoa ya, taklid. Dan tidak salah kok kayak gitu, tidak perlu gengsi, manusiawi kok. Itu loh. Karena saya nggak bisa fikih, maka saya percaya pada Imam Syafi'i yang lebih ahli fikih daripada aku. Loh kan gitu, manusiawi. Jadi ngapain kok ikut-ikut Imam Syafi'i, ngecek Quran hadis sendiri loh. Waduh, ulumul Quran saya dapat C. Jadi ngecek Quran dhewe daripada tersesat ndak karu-karuan wis aku manut wae sing ahli kok. Kan gitu. Jadi manusiawi, kamu nggak perlu gaya Quran hadis dhewe, kamu mata kuliah Al-Quran dapat berapa? Ya kan? Kalau nggak ada di Quran dan hadis, ijtihad sendiri Pak kualah. Usul fikih kamu dapat berapa? Dan berapa kitab usul fikih yang kamu baca mau ijtihad sendiri itu. Hadis, namanya penelitian hadis itu jelimetnya kayak gimana? Yang mahasiswa TH mesti ngerti kan? Ternyata orang-orang yang bilang kembali pada Quran hadis itu bekalnya cuma satu, Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Ya, rata-rata kan ngono biasa nih. Ya, yang tadi saya bilang Sukri Mustafa itu, dia juga Al-Quran. Jadi umat Islam hanya wajib tahu 3 hal: Al-Quran, Sunnah, sama kamus. Itu aja. Ya, karena kalau nggak ada kamus bahasa Arab nggak bisa nih, bahasa ngerti Al-Quran sama hadis. Jadi cuma 3 itu: Al-Quran, Sunnah, sama kamus. Oke. Alat pengetahuan saya tidak perlu jelaskan satu-satu ya. Kemarin sudah ada panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Daya gunakan 5 itu, kamu akan jadi orang sakti. Ya kan? Ini indera ke-6. Ada 6. Terus jenis pengetahuan. Perhatikan jenisnya. Pengetahuan sesuai jenisnya itu macam-macam. Cara treatmentnya tidak sama, karena modelnya juga semacam. Ketika di kepalamu sudah ada banyak akumulasi pengetahuan, ceklah satu-satu ini pengetahuan jenis apa. Yang paling banyak biasanya pengetahuan namanya pengetahuan biasa, ordinary. Biasa sudah, kamu nggak perlu mikir dalam-dalam. Ini sudah jam 8 pagi, perutku urucuk-urucuk ya. Ini kenapa ya ini? Kamu nggak perlu ke perpustakaan nyari referensi, nyari buku. Kamu nggak perlu bikin usul ke panitia. Gimana kita bikin seminar internasional, judulnya kenapa kalau jam 8 pagi perutku kerucuk-kerucuk. Itu namanya lapar. Ya kan? Kamu kan nggak perlu bikin seminar tentang lapar. Itu ordinary knowledge, pengetahuan biasa. Rambutku kok gatel luar biasa ini kenapa ya? Ya kamu sudah seminggu nggak keramas. Itu ordinary. Tidak perlu kemantepan. Mentang-mentang saya kan intelek Pak, opo-opo harus di seminar ke, boleh referensi nulis buku. Tidak harus gitu kemantepan. Mentang-mentang belajar filsafat, opo-opo mau difilsafati. Filsafat teh anget. Oh. Filsafat roti bakar. Ordinary knowledge. Jadi kamu sudah paham kok, tambah harus dibahas panjang lebar. Jadi semua orang sudah tahu, sudah ngerti itu, tidak apa-apa. Yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu gejalanya pasti tetap, cuma untuk memahaminya kamu harus ngerti polanya. Itu biasanya pengetahuan ilmiah. Alatnya ya namanya ya ilmiah. Metode ilmiah, hasilnya adalah ilmu. Fisika, matematika,
biologi, itu pengetahuan ilmiah. Biasanya sifatnya eksak, pasti. Yang ketiga sebenarnya cabangnya pengetahuan ilmiah namanya pengetahuan teknologi, isinya teknik. Gampang-gampangannya yang ilmiah itu ilmu murni, yang bawahnya ini ilmu terapan. Itu juga jenis pengetahuan. Teknik memperbaiki laptop, itu pengetahuan. Tapi teknologi arus listrik, nah itu kan teknologi, teknik. Jadi ada level ilmiah, ada teknologi. Itu jenis pengetahuannya beda, treatmentnya juga beda, pola alurnya beda. Yang keempat ideologi. Ideologi ini pengetahuan doktrinal. Biasanya isinya adalah reasoning plus juklak perilaku. Itu biasanya ideologi. Jadi ADART-nya apa, harus diterjemahkan dalam sehari-hari kayak gimana, itu ideologi namanya. Aturan-aturan dasarnya gimana, kemudian cara menerjemahkannya dalam realitas gimana, itu biasanya pengetahuan ideologis. Kamu ikut organisasi apa aja, biasanya dia punya ideologi sendiri. Yang ikut organisasi ekstra, intra, atau apapun itu biasanya ada. HMI, PMII biasanya punya ideologi. Maksudnya dia punya perangkat berpikir dan berperilaku sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya. Itu pengetahuan ideologis. Indonesia punya ideologi namanya Pancasila. Nah itu ideologis. Sifat kebenarannya intersubjektif. Itu sebenarnya sifatnya konvensional, kesepakatan bersama. Jadi orang Indonesia dulu sepakat pakai Pancasila. Tidak pasti benar, tapi itu jenis pengetahuan. Dulu disepakati Pancasila, apa nggak bisa diubah? Ya bisa aja, wong itu kesepakatan kok. Mungkin Indonesia sekarang nggak lah. Ternyata Pancasila tidak terlalu berbau Indonesia. Burung Garuda itu ternyata tidak sangat Indonesia. Yang sangat Indonesia itu Komodo. Komodo itu kan Indonesia sekali. Nah, sekarang lambang negaranya ganti gambar Komodo misalnya. Nggak apa-apa, wong itu kesepakatan kok. Filosofinya ya filosofi Komodo. Nggak tahu filosofi Komodo itu apa. Kalau Pancasila kan enak. Filosofinya 17 Agustus 45, sayapnya 17. Sayapnya 17, ekornya 8. 17 Agustus. Pas burung Garuda. Kalau Amerika kan juga pakai burung Garuda, cuma pakai apa? Elang. Ya, elang itu kan nama dahsyatnya kan Garuda. Sama aja, cuma Amerika tidak mengkalkulasi sayap sama ekornya. Karena Amerika merdekanya 4 Juli. Kalau merdekanya 4 Juli, kalau pakai kalkulasi itu berarti sayapnya cuma 4. Kemudian ekornya 7. Susah nggak membayangkan bulu ekor kok lebih banyak daripada bulu sayap itu. Jadi sama Amerika nggak dihitung. Indonesia yang lumayan karena merdekanya bulan-bulan tua, berarti sayapnya pas. Untung nggak 1 Januari. Ya. Kalau 1 Januari kan sayapnya 1, terus ekornya 1. Ya. Susah itu. Oke. Ya. Nggak tahu ya, sayapnya 1, ekornya 1 itu burung apa. Ya lah. Saya ngerti kok kamu ketawanya lama itu, karena pikiranmu sudah bisa ditebak. Isinya tidak jauh dari laptop. Oke, yang kelima pengetahuan filosofis. Cirinya kayak kemarin ada berpikir yang radikal dan universal dan mendalam, sistematis. Kemarin sudah saya bilang ini ciri-ciri pemikiran filosofis. Yang jelas filsafat itu ingin komprehensif, meluas, dan juga radikal dan mendalam. Jadi luas dan dalam itu maunya filsafat. Luas itu berarti semua variabel yang berhubungan ikut. Mendalam itu berarti inti dan hakikatnya ketemu. Itu pemikiran filosofis. Jadi tidak parsial melihat realitas dan tidak dangkal. Itu maunya filosof. Jadi kan di TV sekarang kan banyak orang yang cara berpikirnya artifisial, dangkal, tidak komprehensif. Membela kelompoknya aja itu namanya tidak komprehensif. Hanya melihat tampilannya aja itu namanya dangkal.
Karena kadang-kadang di balik tampilan ada makna yang lebih dalam. Nah itu filosofis. Yang terakhir yang lebih abstrak lagi, lebih jelimet lagi adalah pemikiran level mistik atau agama. Ini lebih rumit. Kalau filosof, filsafat itu parameter-parameternya jelas. Logika itu kan tegas. Tapi kalau mistik, agama tidak bisa. Yang subur bilang saya begini karena ada bisikan dari, itu kan membuktikannya susah. Yang bisikin siapa, yang anu siapa juga susah. Jadi mistik agama itu lebih susah dijangkau. Karena itu banyak yang bilang agama itu wilayah kepercayaan. Jadi bukan masuk akal atau tidak masuk akal, tapi kamu percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya tinggal aja, kalau percaya ya ikuti. Itu kebanyakan agama. Mistik kan juga begitu. Maka debatnya yang subur sama Adi bin Samud itu nggak ada jeluntrungannya karena beda jalur. Yang satu pinginnya pakai agama, yang satu pakai nalar mistik. Dua-duanya sebenarnya wilayah abstrak dan beda jalur, sehingga nggak karu-karuan. Kita kan maunya menjudgmentnya pakai rasio dan nggak nyambung sudah. Ditambah lagi pakai hukum. Dua-duanya lapor polisi dan saya yakin polisi itu bingung gitu. Ya kan, kalau Adi bin Samud dilaporkan, yang subur dilaporkan, polisi ini mesti bingung. Saya disantet oleh yang subur, itu mesti membuktikan bahwa itu santet, kan susah juga. Meskipun Indonesia sekarang bikin undang-undang santet. Nah itu ya susah. Misalnya kamu tak ancam, kamu kok nyalain aku, awas kapan-kapan ketemu tak sikat kamu. Besok kamu sakit, padahal mungkin sakitnya gara-gara masuk angin apa-apa. Wah, disantet ini. Terus kamu bisa ke polisi kan, kemarin dia ngancam saya, sekarang saya flu, berarti dia nyandet saya itu. Ini kan terus apa ya gitu. Apa terus polisi mau bikin kalau teroris kan densus, mungkin santet dia bikin detasemen khusus bagian santet. Isinya para pemburu hantu, bangsa gitu-gitu nanti bagian ngecek. Apa yang mau gitu. Dan memang parameternya susah. Oke, jadi perhatikan level pengetahuan ini ya. Karena ini berguna. Banyak orang diskusi dan tidak karu-karuan diskusinya karena level pengetahuannya campur, nggak jelas. Kamu mau ngomong level hukum apa level etika? Kalau hukum itu tegas dan pasti, kalau etika itu pertimbangan nurani moral, itu filosofis. Kalau mau ngomong ideologis apa ilmiah? Kalau ilmiah ya pikiranmu harus mau diuji, dikritisi sesuai parameter-parameter ilmiah. Tapi kalau ideologis ya tinggal dicari relevansinya dengan ideologi. Cuma itu aja. Cuma kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini, terus diskusi nggak selesai. Jenis pengetahuan ada biasa, ilmiah, teknologis, filosofis dan macam-macam.